Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudara sekalian, para mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur itu insya Allah akan menambah nikmat kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mau bersyukur berarti kita mau kufur nikmat, maka yang ada adalah bukan bertambahnya nikmat, malah jadi malapetaka untuk kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian kemarin kita sudah menjelaskan bahwa motivasi orang menikah itu kata Rasulullah ada 4. Ada orang yang menikah karena kecantikannya, ada orang menikah karena hartanya, ada orang menikah karena turunannya, dan ada orang menikah karena agamanya. Kata Rasulullah, maka pilihlah motivasi menikah itu karena agamanya, karena dengan kita memilih karena agamanya, insya Allah pernikahannya akan selamat dan akan mendapatkan kebahagiaan dari pernikahan itu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menikahi seseorang karena melihat kecantikannya, yakinlah bahwa kecantikan itu bersifat duniawi. Karena bersifat duniawi, maka sifatnya telah fana, sifatnya tidak akan lama gitu. Orang yang cantik itu nggak selama-lamanya cantik. Suatu saat nanti kalau umurnya sudah di atas 50 tahun, di atas 60 tahun, maka kecantikannya akan hilang. Karena kecantikan itu tidak lama, tidak langgeng. Jadi kalau orang menikah karena motivasi kecantikan, maka ketika dia sudah tidak cantik lagi, maka pernikahannya juga akan hilang. Begitu pula dengan orang menikah karena hartanya. Harta juga sama dengan kecantikan. Harta tidak kekal, harta tidak langgeng. Kita tahu bahwa orang gak selama-lamanya kaya, orang gak selama-lamanya dia itu punya uang dan seterusnya. Maka kalau seseorang menikahi yang lain karena motivasi dia itu kaya, maka ketika dia sudah tidak kaya lagi, maka pernikahannya juga akan sirna. Begitu pula dengan orang yang menikah karena dia dari latar belakang turunan orang yang dimuliakan banyak orang itu. Bisa jadi orang menikah karena bapaknya jadi pejabat, jadi A, B, C, ya. Ketahuilah bahwa menjadi pejabat itu tidak lama, paling banter 5 tahun, ya, bisa 10 tahun, itu pun kalau kepilih lagi gitu. Nah, maka kalau orang motivasi menikah karena dia turunan dari seorang pejabat, nah, ketika dia atau keluarganya sudah tidak menjadi pejabat lagi, ya, maka pernikahannya juga akan menjadi sirna gitu. Kemudian yang keempat kata Nabi adalah ada orang menikah karena agamanya. Taribat yadak, maka kamu akan selamat. Insya Allah dengan memilih menikah karena seseorang agamanya baik, maka ketiga-tiganya itu akan bisa mengikuti. Orang menikah dengan pasangan yang agamanya baik, dia akan menghormati, dia akan kasih sayang gitu kan, akhlaknya juga bagus gitu loh ya. Maka dengan agamanya baik, dia tentu saja akan
tahu bagaimana caranya berdoa kepada Allah, tahu tentang bagaimana caranya kita memohon kepada Allah agar tentu saja yang diinginkan diperebutkan banyak orang seperti kedudukan, kekayaan dan seterusnya, insya Allah bisa mengikuti dengan doa yang makbul yang ia panjatkan karena kesolehannya, karena agamanya baik itu. Maka dengan demikian, kalau bingung kita mencari empat-empatnya, setidaknya kita mencari yang agamanya baik, karena agama itu kekal, agama itu langgeng, tidak akan sirna sebagaimana halnya harta benda, kecantikan dan turunan, itu semuanya akan sirna. Tapi kalau agama tidak akan sirna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.